Assalamualaikum, saya Visayono dan kali ini saya mau sedikit berbagi tentang sebuah buku yang sedang saya baca. Judulnya adalah Transformative Sustainability Education, Reimagining Our Future. Buku ini ditulis oleh Elizabeth A. Lange, published in 2023. Ini adalah sedikit catatan yang saya dapat dari bab 1. Bab 1 sendiri judulnya Seeding Life-Giving Cultures. Ini adalah catatan saya, artinya apa yang akan teman-teman dengarkan merupakan interpretasi saya dari bagian buku yang saya baca. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, saya sarankan agar teman-teman dapat mendapatkan buku ini sendiri dan kemudian membacanya. Bagian yang saya baca ada di halaman 1 sampai dengan 5. Dan insya Allah saya akan mencoba menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Di layar teman-teman ada gambar Earth atau bumi. Nah, bumi ini dikatakan oleh Lange adalah sesuatu yang alive, hidup. Seperti sebuah organisme hidup yang misterius. Si Earth ini atau si bumi ini itu bisa sustainable by nature. Artinya mereka bisa bertahan hidup secara alamiah. Lebih lanjut dikatakan oleh Lange bahwa bumi itu memiliki kemampuan yang inherent untuk bisa sustain atau bertahan hidup secara berkelanjutan kalau nggak dirusak. Inherent ability artinya sebuah kemampuan yang alamiah yang memang sudah ada yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya bumi bisa bertahan dengan sendirinya ya kalau nggak dirusak. Nah, Lange ini menyebutkan bahwa hal tersebut itulah yang dimaksud dengan sustainability. Lalu apa sih yang seharusnya dilakukan oleh kita semua sebagai manusia yang memang menghuni bumi? Seharusnya kita itu dapat menghormati, dapat mengapresiasi ya, kemudian dapat bekerja sama. Sehingga proses bagaimana bumi dapat bertahan dengan hidup itu bisa terjadi terus-menerus. Kalau memang manusianya dapat menghormati, dapat menghargai, dan juga dapat bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bagi bumi. Lalu sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa sih keterkaitannya menjaga bumi dengan kita sebagai pendidik? Karena saya kebetulan bekerja di sektor pendidikan. Jadi dikatakan di bukunya Lange ini, apa sih perannya Transformative Sustainability Education? Nah, kalau menurut Lange, Transformative Sustainability Education adalah bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak atau siswa untuk bisa hidup, bekerja, dan menjadi manusia dalam arti sesungguhnya dengan menggunakan atau mengedepankan cara-cara yang life-giving. Life-giving itu seperti berbagi atau memberi untuk kehidupan yang lebih baik. Kurang lebih begitu, mohon koreksinya di kolom komentar ya teman-teman. Lalu apakah ada tantangannya ketika kita mau mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak? Iya, ada tantangannya. Dan pada slide berikut kita akan mendengarkan apa saja sih tantangan-tantangan terbesarnya. The challenge of sustainable education atau tantangan-tantangan ketika kita ingin mengajarkan sustainable education. Yang pertama adalah transforming Western society. Bagaimana cara mengubah masyarakat di dunia barat. Jadi, the modern way of thinking and its destructive socio-economic practices, itu kalau menurut Lange, awalnya diprakarsai oleh dunia barat, begitu ya. Usahanya mereka untuk mendapatkan keuntungan, yaitu tadi dibilang praktik-praktik sosioekonomi, yang kemudian ingin terus-menerus mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga akhirnya merusak alam gitu. Misalnya gini, kemarin saya dengar podcastnya Callaway, dia bilang electric car itu bagus ya, dia sangat nggak ada emisinya malah karena pakai listrik. Tapi ketika membuat mobil elektrik ini, itu membutuhkan mineral-mineral atau logam yang harus ditambang dari bagian timur Indonesia, misalnya Maluku, Halmahera ya, terutama terus di Sulawesi dan lain-lain. Nah, untuk ngambil mineralnya sendiri itu udah ngerusak alam ya. Terus kemudian untuk mengolah mineral tersebut menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk mobil listrik, mereka butuh energi. Energi otomatis butuh bahan bakar, dan bahan bakar yang paling murah adalah batu bara. Sehingga mereka mendatangkan batu bara dari Kalimantan. Sehingga hutan Kalimantan akhirnya dirusak juga untuk kepentingan mendapatkan energi untuk mengolah mineral tersebut, sehingga menjadi bahan atau material yang digunakan di mobil listrik. Ini mengakibatkan kerusakannya menjadi double. Di Sulawesi, di Maluku di mana mineral itu ditambang, plus di Kalimantan di mana orang mengambil batu bara untuk energi. Kayak gitu. Lalu tantangan berikutnya adalah seeds of life-giving ways of thinking and being that can be both planted now and carried out into the future. Proses kita ngajarin anak-anak ya, untuk memasukkan ke dalam pikiran mereka bahwa kita itu harus juga memberi untuk bumi. Ini juga prosesnya panjang dan sulit ya. Tidak bisa hanya diterapkan di dunia barat saja. Kalau hanya di dunia barat orang paham bagaimana cara menghadapi kerusakan lingkungan, tapi kemudian di Asia Tenggara misalnya yang masih banyak hutan, itu orang nggak nyadar
Nah, tetap aja masyarakat di Asia Tenggara akan tetap merusak hutan misalnya. Sehingga akhirnya ketika temperatur bumi menjadi panas, yang kena akibatnya bukan hanya orang di Asia Tenggara, tapi global. Ini challenge-nya. Kemudian Western Society atau masyarakat di Barat sana itu harus ditransform atau diubahnya itu menjadi apa diubahnya gitu. Nah, kalau menurut Lange sendiri, melalui pendidikan kita diharapkan dapat mengubah cara pandang orang menjadi lebih lebih menghormati kehidupan. Kehidupan di sini artinya semua jenis kehidupan dan juga proses-prosesnya. Lalu kenapa ini mesti diubah? Ya, for long-term human habitation on Earth, supaya kita manusia bisa hidup dalam jangka waktu yang sangat lama di bumi. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembahasan subpart di bab 1 yang berjudul Epochal Shift. Which pathway? Epochal ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau menurut Google, epochal itu adalah is a period of time or history that is marked by significant events that are so important that they usher in a new era. Epochal era adalah sebuah periode waktu dalam sejarah yang biasanya ditandai oleh perubahan-perubahan yang signifikan atau kejadian-kejadian yang signifikan yang dianggap sangat penting sehingga kemudian dimasukkan ke dalam sebuah era baru. Shift sendiri artinya perubahan, jadi epochal shift itu kemungkinan akan bicara tentang perubahan era karena situasi-situasi yang dianggap penting. Menurut Lange, manusia itu sudah ada di dalam era modern selama 800 tahun terakhir. Dalam kurun waktu ini, manusia terbiasa hidup untuk dirinya sendiri dan bukan untuk generasi setelahnya. Ini sidebar aja ya, tapi kalau saya nggak tahu di daerah lain, tapi kalau di NTT tempat saya pernah bertugas dulu, biasanya tuh orang-orang tuanya memang menanam pohon-pohon tertentu ya, kayak pohon cendana atau pohon apapun itu, yang diperuntukkan nantinya untuk anak-anak mereka ketika anak mereka udah dewasa. Mau itu pohon jati kayak pohon cendana atau apa gitu. Jadi memang ada teman yang tinggal di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya yang saya tahu ya. Kayaknya Sumba pada umumnya seperti ini. Jadi mereka menanam kayu yang kuat ya di masa-masa sebuah keluarga baru menikah. Nanti ketika anaknya sudah besar, kayu itu digunakan untuk membangun rumah mereka sendiri. Saya nggak tahu kalau di daerah lain. Kalau memang ada kebudayaan serupa, tolong share apa yang teman-teman ketahui di kolom komentar ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita-kita mungkin ya yang hidup di modern era ini, sejarah itu dianggap kurang relevan. Determination tuh kayak penghitungan-penghitungan yang cukup kuat, yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini adalah tema besar dari kehidupan di era modern. Nggak terlalu mikirin tuh nanti anak cucunya masih akan dapat udara segar atau enggak, itu nggak terlalu. Nah, sekarang kita ada di era yang namanya unnamed era sekarang ini. Kalau menurut Lange lagi bahwasanya orang-orang yang hidup di era saat ini, mereka terus-menerus invent atau menemukan teknologi baru hanya karena ya kita mampu, begitu. Nah, sekarang teknologi dan juga bioteknologi sudah sangat berkembang, yang kemudian merujuk kepada terciptanya machine learning, mesin yang bisa belajar sendiri, yang nantinya bahkan sudah mungkin outperform human, dapat mengalahkan manusia. Contohnya misalnya kayak AI sekarang ya. Kemudian ada Alexa, Siri, dan lain-lain tuh contohnya. Penulis buku ini juga mengatakan bahwa orang-orang, dalam kurung orang-orang di sini dimaksudkan Western people ya. Kalau menurut sepemahaman saya, orang-orang menggunakan teknologi untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih banyak, lebih besar. Bahkan ketika mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ini, mereka tidak peduli bahwa nantinya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penulis juga mengatakan bahwa orang-orang saat ini berpikir bahwa tidak perlu khawatir akan konsekuensi-konsekuensi dari terciptanya teknologi-teknologi baru ini atau bioteknologi ini. Yang mana sebenarnya bisa jadi perkembangan teknologi dan bioteknologi ini dapat merusak lingkungan. Dan akhirnya merusak kehidupan mereka juga. Kenapa mereka berpikir seperti ini? Karena mereka mikir konsekuensinya bukan konsekuensi mereka. Nanti yang ngadepin konsekuensinya kan orang lain. Masih seperti itu kalau menurut penulis. Example of what is happening now. Penulis mengutip perkataan Jeremy Land sebagai berikut. Many studies have shown link periods of climate change and civilization decline, often from resource contamination and depletion. Kata-kata Jeremy Land mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali studi dan riset ya yang menunjukkan adanya keterhubungan antara periode perubahan iklim
dengan mundurnya peradaban. Dan seringkali ini terjadi karena kontaminasi atau pencemaran sumber daya dan juga menghilangnya sumber daya. Berikut ini ada sebuah tabel yang berisi contoh-contoh, tapi disclaimer, contoh-contoh ini merupakan catatan-catatan pribadi saya dan bukan dari buku ini ya. Saya memberikan contoh-contoh berikut agar saya menjadi lebih jelas maksudnya si Jeremy Land mengatakan resource contamination dan depletion ini sangat merusak. Contoh di baris pertama misalnya ketika manusia menginginkan hasil panen yang lebih melimpah. Akhirnya manusia memutuskan untuk menggunakan pupuk kimia. Ternyata setelah saya baca lebih lanjut di sebuah jurnal, ini link jurnalnya sudah cantumkan di sini. Ternyata ketika menggunakan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama, ini justru akan merusak kesuburan tanah itu sendiri. Contoh kedua misalnya ya, sugarcane plantation and industry, perkebunan tebu dan juga industri gula misalnya. Perkebunan tebu ini membutuhkan banyak sekali air agar perkebunan bisa menyirami tanaman tebu dan juga untuk membuat pabrik gulanya bisa berjalan dengan baik. Nah akhirnya sumur-sumur atau embung-embung, danau-danau kecil yang ada di sekitar perumahan penduduk yang juga berdekatan dengan lokasi pabrik gula, ini lama-lama akan mengering gitu. Atau kasusnya air mineral, air botolan gitu. Mereka ambil dari mata air, sehingga kemudian lama-kelamaan mata air yang tadinya diperuntukkan untuk warga sekitar, itu jadi mengering juga. Berikutnya, penulis juga mengikutsertakan cuplikan dari sebuah buku yang berjudul A Short History of Progress yang ditulis oleh Ronald Wright. This book tells about how the Easter Islanders cut the last tree to make rollers to transport the statue, the big stone statue in Easter Island. And this lead to the demise of the Easter Islanders. Jadi buku ini cerita tentang para penghuni Pulau Paskah, Easter Island. Mereka memutuskan untuk memotong pohon terakhir yang ada di pulau tersebut untuk digunakan sebagai roller buat ngelindingin patung-patung batu yang besar. Patung-patung besar ini memang ini ya ada di Pulau Paskah beneran ya. Nah orang-orang itu tahu bahwa pohon yang mereka potong adalah pohon terakhir, tapi tetap memilih untuk memotong pohon terakhir tersebut. Lalu kenapa sih cerita ini jadi relevan buat kita, orang yang hidup di masa sekarang ini? Penulis mengatakan bahwa apa yang terjadi di Easter Island dengan pohon terakhirnya tersebut, itu sebenarnya mirip-mirip dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dampaknya apa? Nah ini dampaknya saya ikut sertakan dari globalforestwatch.org, di mana dalam bagian ini diceritakan bahwa dari tahun 2002 sampai 2023, ada sekitar 76,3 hektar are dari hutan utama yang lembab, ini hilang akhirnya secara global. Jadi ada sekitar 16% dari pohon-pohonan itu akhirnya hilang dalam jangka waktu tersebut. Dan secara global, dalam periode sekarang ini sudah sekitar 7,4% area humid primary forest atau hutan lembab yang utama itu sudah berkurang secara global. Yang tersisa 92,6% dan primary forest loss di 2023 itu berkurang 3,74 hektar. Ini kalau didiemin mungkin lama-lama bisa habis ya si pohon-pohonan ini. Situasi ini adalah fase pertama dari terjadinya perubahan epokal yang epokal tadi. Sebenarnya sudah terlihat dampaknya saat ini, misalnya bencana alam jumlahnya sekarang jadi double banyaknya ya. Kemudian ada epidemik yang terjadi secara global, terjadi penurunan jumlah biodiversity yang sangat tajam, dan akhirnya terjadi kelangkaan. Kelangkaan ini yang dikhawatirkan digadang-gadang akan menjadi pemicu terjadinya perang atau membuat semakin banyaknya refugee pengungsi yang harus pindah karena kerusakan lingkungan. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan yang muncul di awal sub bab 1 ini. Epochal shift. Which pathway? Mana yang kita mau pilih? You and me and those alive today. Anda, saya, dan orang-orang lain yang juga hidup di hari ini, itu disebut dengan the transitional generation atau generasi transisi. Sebagai generasi transisi ini, jalan mana yang akan kita pilih? Akankah kita memilih jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh para penduduk Pulau Paskah, Eastern Islanders, yakni dengan memotong pohon terakhir? This will be our choice. Ini adalah pilihan kita. Satu hal yang harus kita sadari adalah apapun pilihan yang kita pilih akan secara signifikan menentukan kehidupan orang-orang di masa mendatang. Baik kehidupan orang-orang secara pribadi atau individual, maupun orang-orang yang hidup secara kolektif bisa hidup dalam sebuah kemanusiaan yang baik di masa mendatang.
Lebih lanjut, penulis mengatakan bahwa disinilah peran kita sebagai edukator agar kita mampu memfasilitasi dan membantu para generasi transisi ini agar kita semua atau mereka dapat memilih jalan yang tepat yang dapat membuat manusia bisa hidup secara sustainable dan berkelanjutan di bumi ini. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan halaman 1 sampai dengan 5 dari total 468 halaman yang terdapat dalam buku Transformative Sustainability Education, Reimagining Our Future yang ditulis oleh Elizabeth A. Lange. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di video bacaan buku berikutnya. Dah!